Sebagaimana istilahnya kan artinya baper bawa perasaan, artinya pakai rasa gitu ya. Dan memang kalau kita baca di Al-Quran itu teman-teman, perasaan kita juga bisa jadi ibadah, bisa juga jadi dosa. Artinya Islam itu mengajarkan kita untuk melibatkan perasaan untuk beramal soleh, bukan cuma fisik. Jadi artinya kita suka sesuatu, kita benci sesuatu, itu sesuatu amal soleh. Kalau suka dan bencinya di tempat yang memang benar. Kayak misalnya kita suka atau berkasih sayang kepada pasangan, kepada keluarga, itu amal soleh. Kalau dengan pasangan flat, plain, gak ada rasa apa-apa, berarti kita tidak beramal soleh dengan perasaan. Nikah biasa-biasa aja gak ada rasa gitu. Sekedar punya status doang. Itu gak ada pahala hati tuh. Cuman paling pahala ya ngasih nafkah, pahala besar pastinya. Terus juga ngebantu kalau misalnya butuh bantuan. Tapi di hatinya tuh gak dapat pahala. Padahal ada pahala yang gak butuh tenaga. Dan pahala yang gak butuh tenaga itu adalah pahala dengan ibadah perasaan. Menyukai dan membenci sesuatu itu berpahala. Kayak kata Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih disukai, lebih dicintai daripada apapun juga. Kan berarti perasaan nih. Ternyata perasaan kita juga bisa beribadah. Jadi baper ke Allahnya, baper ke Rasulnya. Bukan sekedar status Nabi Muhammad adalah Nabi. Bukan, kita ada rasa ke Rasulullah. Rasa rindu ke Rasulullah itu berpahala. Rasa cinta ke Rasulullah itu berpahala. Rasa takjub, kagum, respek, kasihan kepada Rasulullah itu semuanya berpahala. Terus yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang karena Allah. Berarti kan perasaan juga tuh. Mencintai ulama. Jadi kalau kita sama ulama itu dengki, sama ulama itu kayak iri, sama ulama itu kayak males banget. Jadi kesannya seolah-olah ulama itu apa gitu ya. Nggak ngeidolain ulama seperti kita ngeidolain mungkin seleb siapa misalnya. Ini berarti kita nggak beribadah dengan perasaan kita. Allah ngasih perasaan itu nggak sia-sia, bukan sekedar untuk ngerasa buat diri kita doang. Allah kasih mata bisa jadi pahala. Allah kasih telinga bisa jadi pahala. Allah kasih lisan bisa jadi pahala. Allah kasih tangan bisa jadi pahala. Termasuk Allah kasih hati dan perasaan bisa jadi pahala dan ibadah. Gimana beribadah dengan perasaan dan hati? Yaitu mencintai ulama salah satunya. Bukan sekedar tahu ulama, bukan sekedar dengerin ulama, tapi sampai ke tingkat cinta ke ulama. Bukan cuma pahala tuh, cinta itulah yang akan jadi alasan nanti di akhirat ulama itu akan nolongin kita. Kan saya sering nyebutin kisahnya. Ulama itu salah satu yang akan dapat izin dari Allah nolongin. Kalau bahasa agamanya syafaat. Bisa nolongin orang-orang yang saling mencintai karena Allah nanti di akhirat. Makanya kemarin pas saya silaturahim dengan guru-guru saya di Aceh. Jadi misi saya pulang kemarin ke Aceh itu kalau bahasa Acehnya sawu gampung. Artinya silaturahim dengan keluarga, dengan guru-guru. Saya datang, yang pertama saya lakukan apa? Saya cium tangan guru-guru saya terus saya bilang beri saya nasihat. Udah gitu yang ketiga apa? Jangan lupa saya nanti ya di akhirat kalau guru-guru masuk surga duluan. Saya request dari sekarang, saya tag tuh. Janji? Ya janji. Pastinya awalnya gak akan gitu kan. Enggak lah Ustaz Hana segala macam basa-basi yang mungkin bukan basa-basi, mungkin mereka gak hargai. Tapi menurut saya tetap aja mereka lebih soleh dari saya. Setidaknya mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Kalau misalnya kita kepedean bilang kita lebih soleh dari mereka, walaupun itu gak boleh ya. Setidaknya yang pasti mereka duluan beramal soleh daripada kita. Kenapa? Toh kita tahu amal soleh itu dari mereka kan? Berarti mereka duluan nih. Saya bilang kan yang duluan beramal soleh di dunia duluan masuk surga di akhirat. Kok gitu Ustaz? Iya. Wassabiqun as-sabiqun
wassabiqun, orang yang di dunianya duluan beramal soleh atau berlomba-lomba dalam kebaikan, nanti di akhirat sabiqun juga duluan masuk surga. Makanya sabiqunnya ada 2 kali itu. Wassabiquna di dunia, as-sabiquna fil akhirah. Jadi siapa yang di dunia duluan dalam kebaikan, di akhirat duluan kepada surga. Saya pesen, Ustadz, guru, kalau misalnya Ustadz duluan masuk surga, ingat-ingat saya ya, cari. Pertama mungkin di surga nyarinya, di sistem surga gitu kan, sistem surga lebih canggih daripada Google. Karena sistem surga itu udah luar biasa, Allah yang bikin. Hanan Ataki gitu, nggak ada, kalau gitu pakai underscore kali, Hanan underscore Ataki. Kalau Hanan Ataki doang mungkin beda. Atau ada Ustadz Hanan Ataki, beda juga. Pesan sponsor. Ustadz Hanan underscore Ataki, nggak pakai underscore 2 kali ya. Oh ternyata nggak ada juga gitu. Udah pakai underscore nggak ada. Oh kalau gitu emang nggak ada di surga nih. Belum masuk. Gimana dong? Cari lagi di yang lain. Kalau nggak ada di surga, carinya di padang mahsyar. Jangan buru-buru cari di neraka. Jangan doain yang gitu-gitu tuh ya. Kalau nggak ada di surga, di padang mahsyar lah minimal ya. Saya juga nggak berani lah berandai-andai. Coba cari di neraka, siapa tahu saya ada. Nggak mau saya berandai-andai kayak gitu. Ini andai-andai yang nggak dibolehin. Tapi kalau di padang mahsyar ya sewajarnya lah. Semua kita pasti kan melintasi padang mahsyar kan. Tapi kalau neraka kan nggak semuanya. Dan kita berharap semua kita di sini nggak ada satupun yang ngerasain, jangankan api, asap neraka jangan ngerasain. Jadi nggak perlu berandai-andai. Bilang aja kalau nggak ada di surga cari di padang mahsyar. Nanti tanya ke malaikat-malaikat yang bertugas di padang mahsyar. Kan banyak banget malaikat PIC padang mahsyar tuh. Cie. Oh ternyata ada tuh lagi di sidang, masalah apa? Masalah dulu dia suka ngejailin orang misalnya, dulu pernah manjat pohon di kebun orang waktu dia masih kecil, atau mungkin dia pernah nyakitin hati dia, terus dihisap gitu kan ya. Jadi intinya mah mencintai ulama itu pahala tuh, itu baper melibatkan perasaan yang diridhoi Allah. Jadi jangan berpikir bahwa Islam itu cuma zahir doang. Penampilan, pakaian, jenggot, terus jidat, itu semuanya baik. Dan saya respect banget sama orang kayak gitu. Cuman bukan itu doang, ada batin. Zahir batin itu sama pentingnya. Bahkan kadang ada yang masuk surga lewat batin yang zahirnya belum beramal soleh. Ada seorang laki-laki Yahudi kalau nggak salah, dalam perang Uhud, pas terjadi perang, pas dia masuk Islam. Jadi hari kejadian perang tuh dia datang ke Nabi syahadat, udah selesai syahadat langsung ngebelain Nabi tuh. Jadi pelindung Nabi dalam perang Uhud dan meninggal hari itu juga, belum pernah sholat 5 waktu. Itu orang yang satu-satunya kayaknya yang masuk surga tapi gak pernah sholat. Loh kok bisa kayak gitu? Apa amal solehnya? Tadi tuh. Udah iman kepada Allah. Jadi amal solehnya itu di hati, bukan di zahir. Di zahir dia nggak ngapa-ngapain selain syahadatain. Dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa, dia nggak pernah tilawah Al-Quran. Semua yang kita kerjain dia nggak pernah. Satu-satunya amal soleh dia iman, tapi masuk surga. Ternyata amal soleh itu bukan cuman fisik, zahir, tapi juga perasaan. Sehingga baper itu termasuk hal yang penting dalam agama. Harus baper. Tapi dalam hal apa? Termasuk tadi Nabi baper dalam dakwah, baper terhadap nasib kaum muslimin, Nabi baper banget. Sehingga Allah juga mengatakan bahwa as-sam'u wal basaru, pendengaran, penglihatan, dan fuad, perasaan. Fuad, perasaan. Semuanya mas'ula, akan ditanya nanti di akhirat. Jadi kalau kita ada rasa yang belum move on, padahal udah gak boleh, itu ditanya loh. Kenapa kamu gak bisa move on? Ya Allah, akunnya itu setiap postingan bikin saya baper, gimana saya mau move on gitu ya. Dia makin lama makin cantik, ya Allah masa saya bisa move on? Kan bahaya banget tuh. Kalau kayak gitu berarti perasaannya kan terus menerus berbuat dosa kan. Jadi kita ngerasa sayang kepada orang yang belum halal buat kita, itu setiap hari tuh kita bikin dosa loh teman-teman, tanpa kita sadari. Ngerasa doang Ustaz, gak boleh. Terus gimana caranya? Minta sama ya Allah, hilangkan rasa itu dari dia.
berikan kepada yang layak buat saya. Ternyata tiba-tiba hilang rasa itu dan diberikan nanti pas udah akad nikah. Bisa kayak gitu. Daripada kita sibuk dengan rasa kepada orang yang udah punya pasangan, pas nikah rasa kita kepada yang kita nikahin gak ada, kan kita 2 kali dosa. Pertama, mencintai orang yang gak boleh kita cintai. Yang kedua, kita nganggurin orang yang harusnya kita cintai kan ya. Jadi zalim kan, berarti dosanya double. Ternyata perasaan juga ditanya teman-teman, fuad namanya. Fuad itu artinya rasa, hati atau jantung. Pokoknya rasa lah di dalam diri kita. Oh berarti baper itu emang boleh dalam Islam. Tapi buat apa? Makin kita kasih sayang kepada orang yang layak kita sayangi, makin kita cinta kepada orang yang layak kita cintai, makin besar pahala kita. Mencintai Rasulullah itu pahalanya gede banget. Mencintai pewaris Nabi yaitu ulama, pahalanya gede banget. Jadi ulama itu perlakukanlah dia benar-benar sebagai Nabi di tengah-tengah kita. Karena kan kata Nabi al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Dan ditambah lagi ulama itu wali-wali Allah di muka bumi. Jadi siapa yang membenci ulama berarti dia membenci kekasih-kekasih Allah. Siapa yang membenci ulama, memfitnah ulama, menjelek-jelekan ulama, menzolimi dan mencurangi ulama, berarti dia menjelek-jelekan, menzolimi, mencurangi dan mengkhianati Rasulullah SAW. Karena pewaris Nabi itu bukan keluarga beliau, pewaris Nabi itu ulama. Dan Nabi tidak mewariskan harta, tapi Nabi mewariskan ilmu, yaitu agama. Jadi kalau kita ngaku umat Nabi, wajib kita mencintai ulama, wajib hukumnya, wajib. Gak boleh gak cinta. Apalagi sampai benci, lebih gak boleh lagi tuh. Gak cinta aja gak boleh, harus cinta sama ulama. Tapi cinta ulama ini kan beda sama cinta dengan pasangan ya. Jangan cinta ulama terus dipegangin tangannya, diapain. Ustaz, Masya Allah. Jangan gitu aja, terus ulama digini-giniin, gak gitu-gitu amat juga sih. Cinta kan beda-beda ya, ekspresi cinta ya. Ekspresi cinta sama pasangan, gitulah. Ekspresi cinta sama ulama, gitu deh. Ekspresi cinta sama Rasul, ya gitu. Ekspresi cinta, beda-beda tuh ekspresinya. Ekspresinya aja yang dibedain, tapi rasanya sama. Kan gak boleh kita mencintai sesama muslim, kan ada kalimat apa saling mencintai karena Allah kan. Terus kata Nabi sunnah, kalau kita cinta sama seseorang itu ngapain? Sampein ke dia, bilang kalau kamu tuh cinta sama dia. Tapi dia di sini tuh laki-laki, perempuan. Nah ekspresinya gak usah berlebihan sampai gimana, bahaya itu. Ntar jadi terjebak kepada kaum Nabi apa gitu kan ya. Jadi mending boleh kan mencintai sesama laki-laki tapi dengan ekspresi apa? Karena Allah bilang ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kalau kita geli berarti kita gak tahu hadisnya. Pas dapat SMS, akhi aku mencintaimu karena Allah, geleh. Terus tiba-tiba jadi geleh gitu kan ya, dihapus, diblok. Gak usah gitu, ekspresinya aja bedain. Kita mencintai karena Allah itu, saya banyak banget orang yang saya cintai karena Allah. Dan saya berharap dia mencintai saya balik karena Allah. Kenapa? Emang layak dicintai, orang soleh, ahli tahajud. Kenapa saya cinta sama dia? Saya paksain, saya harus cinta sama dia. Saya perhatian sama dia, kalau dia butuh apa-apa saya datengin. Salah satunya ada di Tasik. Saya sering ceritain dulunya supir angkot. Terus juga akhirnya ikut bareng sama saya, kan dulu saya suka usaha-usaha gitu kan. Jual beli mobil bekas bareng sama dia. Terus jual pulsa, ada 60 cabang pulsa di Bandung, belum ada Alfamart dulu. Saya bareng sama dia. Terus main di properti bareng sama dia. Kenapa? Karena saya pengen bantu dia di dunia supaya dia bantu saya di akhirat. Terakhir sekarang dia udah pindah ke Tasik. Saya telepon, Pak ngapain di Tasik? Lagi mau sekarang buka-buka warung jualan kayak gitu. Saya samperin ke Tasik. Saya bantu apa nih? Bisa ngeringanin apa nih beban Bapak? Supaya nanti dia di akhirat nggak ke Tasik 10 kali lipat Tasik. Saya lagi jauh di sana, lagi perjalanan pada masyarakat yang tertati-tati. Karena dia nih ahli tahajud, ahli tilawah, hatinya bening. Saya baru baca Al-Quran 1 ayat dia udah nangis duluan. Saya baca aja nggak nangis, dia yang denger nangis. Orang soleh banget. Saya ngelihat langsung kesolehan dia dan kita cuma berhukum dengan zahir ya, kita nggak tahu batinnya. Makanya nggak boleh menjudge isi hati orang, hanya menjudge zahirnya. Zahirnya soleh. Ya udah saya berharap, saya datang ke Tasik, saya jalan ke nyetir sendiri ke Tasik, biar nanti di akhirat dia yang akan menjemput saya
di Padang Mahsyar yang jaraknya mungkin lebih jauh daripada Bandung Tasik. Itu kan mencintai orang soleh. Dan saya punya beberapa list orang-orang kayak gitu, saya simpan di saya. Dan saya berusaha supaya dia juga cinta sama saya. Karena kalau saya cinta sama dia doang, tapi dia nggak cinta sama saya, belum berbalas nanti di akhirat. Caranya gimana biar dia cinta sama saya juga? Tahadu, tahabu, salah satunya kan saling berhadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Berarti saya harus kasih dia banyak hadiah. Butuh apa Pak? Butuh apa? Hadiah, hadiah, hadiah. Biar dia ingat saya. Terus kalau ada apa-apa, saya curhatnya ke dia. Tolong doain anak saya lagi sakit. Tolong doain saya lagi sedih. Tolong doain. Akhirnya dia ingat saya terus. Nanti di akhir juga kayak gitu. Begitu dia nggak ngelihat saya, dia ingat. Nah, akhirnya saya dapat cinta dia. Suatu saat, lama nggak ketemu. Tiba-tiba dia SOS, Ustadz gimana keadaannya? Saya kangen udah lama nih nggak ketemu Ustadz. Biasanya saya suka dipanggil ke rumah untuk kalau saya ada rusak listrik atau apa suka manggil dia. Padahal kalau manggil tetangga bisa kan? Yang bisa beneran listrik banyaklah tetangga. Kenapa saya manggil dia jauh-jauh? Karena saya pengen ngasih hadiah buat dia. Beneran listrik berapa sih? Cuman ganti kabel segala macam paling sejam juga beres. Kasih 25 ribu, 30 ribu. Tapi saya pengen ngundang dia ke rumah. Biar nggak cuman ngundang ngasih duit. Mending saya ngasih dia sedikit kerjaan biar lebih baik buat dia. Biar nggak mencela juga menghina. Pak saya listriknya rumah lagi rusak nih. Datang kasih 500 ribu misalnya. Biar dia ingat sama saya di dunia. Nanti di akhirat dia juga akan ingat. Ternyata benar di dunia dia ingat. Lama gak ketemu dia SMS duluan. Ustadz kemana aja udah lama ya gak ketemu, kangen nih. Mudah-mudahan kangen di dunia itu menjadi indikasi. Nanti dia akan kangen juga di akhirat. Gak ketemu 6 bulan aja kangen. Gimana gak ketemu 1000 tahun. Pasti akan lebih kangen lagi. Jemput. Bayangin yang jemputnya satu rombongan pakai truk. Tiba-tiba di akhirat ada satu truk besar, datang itu orang-orang soleh semuanya. Ngejemput siapa Pak? Satu rombongan, ngejemput Hanan Ataki. Bayangin yang ngejemputnya itu orang soleh semua kan ya. Kumpulkanlah satu truk orang-orang kayak gitu, kita cintai mereka. Bikin mereka cinta juga sama kita. Tahadu, tahabu, kasih hadiah, kasih ini, kasih itu. Bukan saya ya, karena saya ngerasa bukan ini demi Allah bukan basa-basi. Saya tuh belum merasa soleh untuk layak jadi orang yang bisa nolongin orang di akhirat. Enggak. Nih saya ngomong kayak gini biar teman-teman nyari deh. Nyari di luar tuh banyak banget orang-orang soleh yang teman-teman udah lihat. Kalau ini kan bukan ngomong di depan tuh kan bukan indikasi kesolehan ya. Cuman ada sedikit sesuatu yang bisa di-share ya share. Belum tentu juga saya paling soleh. Tapi kalau teman-teman lihat ada yang emang udah istiqomah, sholat 5 waktu dijaga. Bukan hanya ibadah ya, akhlaknya juga baik ke orang lain, care, ngalah, sabar, maafin. Ada orang kayak gitu, kejar tuh orang. Nanti dia akan kejar kita nanti di akhirat. Cari tuh orang, nanti dia akan cari kita di akhirat. Ini kan ngelibatin perasaan, ibadah-ibadah hati nih. Baper nih. Makanya teman-teman, baper-baper kayak gini yang kita perlu bangun di dalam diri kita. Memang harus melibatkan perasaan. Gak boleh sekedar basa-basi simpatiknya. Dan gak usah khawatir dengan anggapan orang lain. Yang penting satu aja, jangan ganggu orang. Jangan menghina orang, jangan mencela orang, jangan menjudge orang lain. Kalau kita gak pernah ganggu orang lain, terus kita respect pada seseorang, kita simpati pada seseorang, itu wajar banget. Kecuali kita suka menjudge orang lain, suka menghina orang lain, suka ganggu orang lain, itu baru salah. Jadi salahnya itu bukan simpatik, ngeganggunya yang salah. Baper tetap. Kalau ada baper-baper yang kayak masalah hubungan, masalah percintaan, itu mah cemen lah baper-baper kayak gituan. Kecuali buat pasangan. Walaupun gak ganggu juga sih. Baper kayak gitu masih ngeganggu. Minta aja sama Allah, ya Allah ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati itu. Jangan sampai saya rasa-rasanya itu kayak gitu-gitu gak penting banget. Masa kita jadi gak bisa tidur gara-gara mantan kan gak keren banget kan. Nah mantan mah lagi bulan madu tidurnya nyenyak, kita gak bisa tidur. Meriang gitu. Dia sakit dikit ada yang belai, kita meriang-meriang gak ada yang beliin obat, gak ada yang ngasih makan. Kan gak keren banget nih. Jadi kayak konyol menurut saya. Jadi gak usah deh yang kayak gitu-gitu mah. Gak enak banget. Baper ngeliat orang lain misalnya biasa aja lah. Justru yang kayak gitu-gitu agak sedikit plain. Tapi kalau ke pasangan yang udah halal itu harus dalam. Harus bilang misalnya segalanya lah gitu-gitulah pokoknya. Nah ini kalau kita bisa menempatkan baper kita di tempat yang tepat,
Insya Allah kita kayak beribadah setiap hari walaupun tidak ruku dan sujud. Beribadah